Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung dalam dialog demokrasi. Sebelumnya perkenalkan saya Hidma Latifah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara dialog demokrasi. Pada acara dialog demokrasi ini terdapat dua tema, yaitu yang pertama adalah pemimpin yang baik, lalu yang kedua adalah tata cara pencoblosan. Dalam acara dialog demokrasi ini terbagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama, kita akan mengikuti pemaparan materi oleh pasangan panelis 1 2 dan juga pasangan panelis 3 4. Kemudian, untuk sesi yang kedua, para pasangan panelis akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh moderator. Selanjutnya, pada sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir, yaitu pasangan panelis memberikan kesimpulan pada acara dialog demokrasi kali ini. Baik, saya akan memulai dialog demokrasi ini dengan sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dari masing-masing pasangan panelis. Dimulai dari pasangan panelis 1 2, saya persilakan Agnia Mazda Alidra dan Lina Fuade untuk memaparkan materi dengan tema pemimpin yang baik. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Agnia Mazda dan rekan saya Lina Fuade. Di sini kami berdua akan menyampaikan materi mengenai tema pemimpin yang baik. Saya akan membahas mengapa pemimpin yang baik sangat penting dalam sistem demokrasi. Menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh dedikasi, kepercayaan, dan ketegasan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik sebagai kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan mencapai masyarakat yang demokratis. Ada beberapa alasan mengapa kita harus memilih pemimpin yang baik. Yang pertama ialah representasi yang berkualitas. Pemimpin yang baik mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dengan tepat. Mereka mewakili keberagaman pendapat dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kemudian memastikan bahwa suara semua orang dihargai dan didengar. Kemudian yang kedua ialah kepemimpinan yang beretika. Pemimpin yang baik memegang teguh prinsip-prinsip etika dan moral. Mereka menjalankan pemerintahan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini membentuk fondasi yang kuat untuk kepercayaan publik dan stabilitas publik. Kemudian yang ketiga ialah visi dan rencana jangka panjang. Pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Mereka memiliki rencana jangka panjang yang memandu pembangunan dan pertumbuhan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir ialah yang keempat, kemudian kemampuan untuk menciptakan kompromi. Dalam masyarakat yang beragam, pemimpin yang baik dapat menciptakan kompromi sehingga memungkinkan berbagai kepentingan dan pandangan untuk bersatu demi kebaikan bersama. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya ialah mengapa kita harus memilih pemimpin yang baik akan disampaikan oleh rekan saya Lina Fuade. Menambahkan beberapa alasan mengapa pemimpin yang baik sangat penting dalam sistem demokrasi yang disampaikan pemimpin 1. 5. Perlindungan hak asasi manusia. Pemimpin yang baik mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Mereka memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak merampas kebebasan individu dan mempromosikan kesetaraan di seluruh masyarakat. 6. Responsif terhadap perubahan. Pemimpin yang baik mampu merespon perubahan dan sarana yang baik terjadi, seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil tindakan yang diperlukan. 7. Pemimpin pendidikan. Pemimpin yang baik juga berperan sebagai pemimpin pendidikan. Mereka memperolehkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua warga, yang membuat menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan terinformasi. 8. Keseimbangan kekuasaan dan sistem demokrasi. Pemimpin dalam sistem demokrasi yang memiliki keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka menjadi asal lembaga ini boleh sesuai independen menjaga cek dan keseimbangan yang diperlukan. Dengan memilih pemimpin yang baik dalam sistem demokrasi, memberi kesempatan bagi negara untuk berkembang dan masyarakat untuk hidup dengan baik. Pemimpin yang baik adalah betul-betul menjaga esensi demokrasi masyarakat dan betul-betul yang baik. Baik, sekian materi yang kami sampaikan mengenai pemimpin yang baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pasangan panelis 1 2 atas pemaparan materinya. Berikutnya mari kita dengarkan pemaparan materi dari pasangan panelis 3 4. Saya persilakan Nadia Rahmatul Aulia dan Sinta Aprilia untuk memaparkan materi
Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Fatul Aulia dan rekan saya Cinta Kasmita Amelia akan menyampaikan materi dengan tema tata cara penjelasan yang baik. Sebelumnya, pemilihan ketua OSIS atau pengurus di SMA Negeri 1 Meranggen sudah ada di depan mata. Pesta demokrasi yang ada di sekolah ini akan diselenggarakan pada 7 September 2023. Tentunya sebagai warga sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, sebagai pemilih akan menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS. Adanya partisipasi peserta didik dalam melakukan pencoblosan ini adalah salah satu bentuk dari hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Tentunya pemilu ini sangat penting sekali bagi siswa dan siswi yang masih awam dalam memilih atau mencoblos. Karena yang pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Yang ketiga, pemilu digunakan oleh pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Dan yang keempat, pemilu dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan tentunya dalam proses demokrasi. Selanjutnya, tata cara pencoblosan yang baik akan disampaikan oleh rekan saya, Sindana Sinta. Sebagai informasi, pada gelaran pemilu nanti, warga Semansam akan memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Berikut adalah tata cara mencoblos di TPS. Yang pertama yaitu kalian bisa datang ke TPS yang berada di depan lobi SMA Negeri 1 Meranggen. Yang kedua yaitu kalian bisa mengisi daftar hadir yang berisi nama, kelas, dan tanda tangan pemilih. Yang ketiga yaitu menerima surat suara yang sudah diberikan oleh panitia pemilos. Yang keempat yaitu masuk ke bilik suara. Pemilih akan dipanggil dan diarahkan oleh salah satu panitia pemilos untuk masuk ke bilik suara yang kosong. Di sana kalian bisa melakukan pencoblosan dan pemungutan suara. Yang kelima yaitu pencoblosan surat suara. Pemilih bisa melakukan pencoblosan surat suara di kolom foto, nomor urut, atau nama pasangan calon. Pastikan Anda sudah melakukan pencoblosan dengan baik dan sesuai ketentuan agar suara kalian dianggap sah. Selanjutnya yaitu lipat suara lalu masukkan ke kotak suara. Yang terakhir, masukkan salah satu jari tangan ke tinta. Hal ini dilakukan sebagai identitas bahwa kalian sudah mencoblos atau melakukan pemilos di SMA Negeri 1 Meranggen. Sekian materi mengenai tata cara pencoblosan di TPS. Selanjutnya, saya serahkan di moderator. Terima kasih kepada pasangan panelis 34 atas penyampaian materinya. Teman-teman, kita sudah mendengar pemaparan materi dari masing-masing pasangan panelis. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua, yaitu pasangan para panelis akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Para pasangan panelis, saya akan memberikan pertanyaan kepada pasangan panelis 1-2, selanjutnya kepada pasangan panelis 3-4. Dimulai dari pasangan panelis 1-2, dimohon untuk memperhatikan pertanyaan yang akan saya berikan. Untuk pertanyaan yang terkait tema pemimpin yang baik, yaitu bagaimana seorang pemimpin di sekolah bisa memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat mereka. Kepada pasangan panelis 1-2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk memastikan semua siswa memberi kesempatan yang adil untuk menyampaikan pendapat mereka, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama ialah memastikan adanya aturan yang menghormati pendapat mereka. Yang kedua ialah siswa juga dapat menyampaikan pendapat mereka melalui tulisan. Dengan diskusi tertulis ini dapat menjadi cara yang efektif untuk memungkinkan semua siswa berpartisipasi. Yang ketiga ialah menekankan pentingnya menghormati pandangan yang berbeda dan menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi semua siswa. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Kepada pasangan panelis 3-4, mohon untuk memperhatikan pertanyaan yang akan saya berikan. Untuk pertanyaan terkait tema tata cara pencoblosan yaitu, apakah keikutsertaan seseorang dalam pencoblosan atau pemilihan suara itu perlu? Kepada pasangan panelis 3-4, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya ingin menjawab. Keikutsertaan seseorang dalam pencoblosan atau pemilihan suara itu perlu, karena pemilihan suara merupakan salah satu bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.
Tentunya pemilu ini sangat penting sekali, apalagi bagi siswa-siswi yang masih awam dalam memilih atau mencoblos. Sekian dari saya, selebihnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pasangan panelis atas jawaban pertanyaan yang sangat luar biasa. Teman-teman, memasuki sesi yang terakhir yaitu sesi penyampaian kesimpulan acara dialog demokrasi kali ini yang akan disampaikan oleh para pasangan panelis. Dimulai dari pasangan panelis 1 kepadanya saya persilakan. Baik, kesimpulan dari diskusi terbuka mengenai pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang baik adalah untuk menjaga sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Mereka mencerminkan aspirasi masyarakat, menjalankan pemerintah dengan etika, memiliki visi jangka panjang, dan mampu menciptakan kompromi. Tata cara pemilihan yang baik adalah yang melibatkan pemahaman tentang calon pemimpin dan partisipasi aktif dalam pemilihan. Sebagai elemen penting dalam menjaga keberhasilan demokrasi, dengan cara ini pemimpin yang dipilih dapat memenuhi tugas-tugas mereka untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya penyampaian kesimpulan oleh pasangan panelis 34. Kepadanya saya persilakan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari tema diskusi hari ini yaitu tentunya dalam pemilihan ketua OSIS, mari kita sama-sama bersikap adil dan jujur. Jangan termasuk pada golongan putih yang curang dan tidak jujur selama proses pencoblosan. Mari sama-sama kita dukung pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian kesimpulan yang telah diberikan oleh para pasangan panelis. Serangkaian acara dialog demokrasi telah selesai. Terima kasih kepada para pasangan panelis yang sangat luar biasa. Saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada yang kesalahan. Acara dialog demokrasi saya tutup. Wassalamualaikum